Kalau kita lihat di tahun 2019 aja sudah ada 13 ibu hamil yang positif HIV dari pasangan resiko tinggi. Lalu ada 6 orang anak yang HIV positif. Itu baru loh. Belum lagi yang lama. Hai sahabat Oda dimanapun berada, dan kali ini sahabat Oda mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbincangan dengan Mas Eko Darmawan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tangerang. Nah, Mas Eko ini adalah pengelola program atau program manajer di KPA Kabupaten Tangerang. Langsung aja kita sapa Mas Eko. Hai Mas Eko, apa kabar? Hai Kak Jetro, hai sahabat Oda. Iya, udah lama nih. Iya, lama banget. Iya. Dulu saya masih sempat di sini juga. Selama masih menjadi staf KPA. Sekarang udah sudah tidak lagi menjadi staf KPA karena saya mengajar sekarang, kesibukannya sehari-hari. Nah, jadi ini Mas Eko, sebagaimana Mas Eko tahu kan kita udah sering, sahabat Oda tuh udah sering melakukan podcast terutama tentang penanggulangan HIV AIDS ya. Nah, mungkin ada juga sahabat Oda yang masih belum tahu apa sih KPA itu, apa sih Komisi Penanggulangan AIDS itu. Nah, mungkin Mas Eko bisa jelasin apa tuh KPA. Oke, terima kasih Kak Jetro sebelumnya sudah diberikan kesempatan kepada KPA Kabupaten Tangerang untuk di kegiatan ini, kegiatan yang saya rasa cukup mumpuni ya, karena kan sekarang ini semuanya berbasis media informasi ya, apalagi adanya channel-channel kayak sahabat Oda ini mungkin ya bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat Oda buat mencari informasi terkait informasi tentang HIV dan AIDS. Mungkin nama KPA, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS itu memang sudah tidak asing lagi ya, karena kami KPA itu dibentuk itu dari tahun 2006 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 75 tahun 2006, di mana setiap daerah baik itu di nasional, provinsi dan kabupaten kota itu mulailah dibentuk namanya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten. Dan berdasarkan Perpres itu juga kita membentuk KPA dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Kalau yang sekarang berdasarkan SK Bupati, yang terakhir adalah SK kita udah 5 kali pergantian Kak Jetro, kurang lebih 5 kali lah pergantian SK tersebut. Yang terakhir itu di tahun 2019 sampai sekarang. KPA sendiri adalah lembaga non struktural yang ada di pemerintahan. Jadi memang kami itu bagian dari pemerintah, lembaga pemerintahan, tapi tidak ada di struktural pemerintahan. Yang tugas dan fungsinya adalah sebagai lembaga pengkoordinasi, pengendali kegiatan atau program penanggulangan HIV/AIDS di daerah, khususnya di kita di Kabupaten Tangerang. Tapi non struktural tapi bisa mengkoordinasi. Menarik. Menarik memang, koordinasi itu menarik. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Makanya uniknya kita di program penanggulangan HIV/AIDS, seperti Kak Jetro juga udah pernah alami, banyak pasang surutnya, naik turun. Bagaimana kita terjun ke masyarakat langsung untuk membuat strategi atau program yang cukup menarik nantinya yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Iya. Nah tadi kan bicara soal mengkoordinasi, berarti kan artinya harus ada perangkat-perangkat ataupun aturan-aturan ya, atau kita sebut regulasi lah ya, untuk bisa memastikan bahwa koordinasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, aturan-aturan apa sih Mas yang mungkin bisa membantu KPA juga untuk bisa mengkoordinir dengan baik? Karena kan kalau kita tadi bicara lembaga non struktural, mungkin pertanyaan yang harus dijawab pertama kali adalah anggotanya siapa? Struktur keanggotaannya, mungkin ketua pelaksana, ketua harian dan segala macam. Mungkin Mas Eko bisa jabarin itu supaya
teman-teman juga bisa punya gambaran. Oke. Kalau untuk KPA sendiri, kalau kita di sini di Jalan Jenderal Ahmad Yani itu hanya sekretariatnya. Jadi kita dipimpin di sekretariat itu oleh Ibu Sekretaris, Ibu Evi Indarti sebagai sekretaris kami di KPA. Kami ada beberapa divisi untuk sekretariat, ada divisi program, ada divisi administrasi, ada divisi media, data dan informasi. Jadi kita hanya dibagi 4 divisi gitu aja. Tapi sebenarnya kita bertanggung jawab kepada anggota-anggota KPA. Anggota-anggota KPA itu sendiri terdiri dari beberapa SKPD yang kegiatannya sangat terkait sekali dengan HIV/AIDS. Gitu. Tidak hanya dinas kesehatan. Jadi ada beberapa SKPD mungkin yang bisa saya sebutkan, ada dinas tenaga kerja, ada badan KB, ada pemberdayaan perempuan, ada pemberdayaan masyarakat. Salah satunya itulah. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengcombine strategi-strategi yang bisa dilaksanakan oleh semua SKPD. Karena memang kalau kita lihat ya, masalah HIV ini tidak menjadi masalah kesehatan saja, tapi multistruktural. Jadi keterlibatan semua SKPD itu sangat dibutuhkan. Nah, si KPA sendiri memang punya proses kerja yang agak sedikit complicated ya. Jadi memang kita itu lebih ke arah kebijakan-kebijakan, bagaimana kita bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan tersebut itu bisa melindungi teman-teman SKPD untuk melakukan kegiatan langsung secara real untuk pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat. Ya, jadi di bidangnya masing-masing. Jadi kalau saat ini banyak masyarakat berpikir bahwa HIV itu adalah masalah kesehatan saja, nah itu kayaknya nggak cukup sampai di situ. Karena mempengaruhi banyak hal. Ya. Nah, oke. Ya, tadi mungkin melanjutkan pertanyaan yang sempat terlontar tapi belum terjawab. Itu regulasi apa, perangkat atau aturan-aturan apa yang bisa menjamin terlaksananya koordinasi penanggulangan HIV/AIDS khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang? Nah, Kalau untuk peraturan-peraturan sendiri yang sudah kita telurkan ya, beberapa peraturan memang sifatnya kayak SK Bupati atau aturan Kepala Dinas itu sudah ada. Tapi yang paling goal kami terbesar itu di tahun 2016. Jadi kita sudah punya Perda HIV nomor 15 tahun 2016 untuk Kabupaten Tangerang. Nah, Perda itu juga saat ini menjadi dasar kita si KPA untuk terus ada di pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gitu. Jadi itu di dalam Perda dan ya terutama dalam Perda itu adalah regulasi-regulasi yang memang menjamin terlaksananya upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang ya. Mungkin bisa dijabarkan secara selintas apa-apa aja, misalnya meliputi apa aja itu aturan-aturannya? Secara global atau umum memang Perda di situ mengatur tentang lebih banyak ke arah kesehatannya sih. Jadi bagaimana teknis pelaksana kesehatan yaitu dinas kesehatan dalam melakukan pekerjaannya di lapangan. Salah satunya adalah bagaimana si dinas kesehatan ini bisa mencapai tujuan utamanya, indikator penilaian utamanya yaitu yang 90-90-90 itu sama fast track. Bagaimana kegiatan fast track itu bisa dicapai, tapi hanya secara global ya. Perda itu hanya skala global. Jadi saat ini memang kita mau mencoba mengeluarkan adanya Perbub. Jadi turunan dari si Perda itu sendiri. Jadi nanti bagaimana si dinas kesehatan melakukan apa secara detail, terus dinas sosial melakukan apa secara detail gitu. Tapi di Perda yang ada di 2016 itu hanya secara umum aja bahwa setiap SKPD itu punya kewajiban lah ibaratnya untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Hampir semua SKPD kok kaget ada kurang lebih 13 lah 13 yang sangat SKPD berperan ya, yang diprioritaskan. Ya artinya kan karena ini menyangkut banyak hal ya. Jadi kalau saya sebagaimana yang saya tahu kan ada bicara HIV/AIDS itu bicara soal isu ketenaga kerjaan juga. Karena ada hak-hak ODA juga yang bekerja yang memang tidak bisa dicabut begitu saja oleh tempat kerja gitu kan. Karena itu menyangkut masalah hak hidup gitu kan, dan masuk hak asasi manusia juga di dalamnya. Lalu kemudian juga
hak pengobatan, terutama juga buat teman-teman yang mungkin berada di lapas dan lain sebagainya kan, bagaimana seorang narapidana yang memang dia punya status HIV dan pengobatannya ini kan nggak mungkin lepas begitu saja karena dia ya artinya terkondisikan dia harus ditahan gitu kan, dan ini nggak mungkin obat-obatannya stop, karena kalau obat-obatannya stop ya artinya virus yang ada di dalam diri orang itu kan otomatis pasti akan bermultiplikasi lebih banyak lagi, dan juga dia akan kualitas hidupnya seolah-olah jadi terancam gitu kan, ya bukan seolah-olah lagi, memang jadi terancam gitu karena pengobatannya terhenti. Nah, bicara soal pengkoordinasian berarti mitra kerja ada dong. Nah, pasti ya. Pasti. Ya, itu oke. banyak. Boleh nggak disebutin mitra kerjanya nih siapa-siapa aja? Kalau yang namanya KPA pasti mitra kerja harus banyak lah. Multisektor, malah kebanyakan itu harus multisektor. Iya. Ada beberapa sih lembaga luar NGO, non-government organization yang ikut terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Mungkin itu sudah berjalan mulai dari awal program ini terjadi gitu, dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Jadi kalau sekarang sih kayaknya yang paling intens banget dari Global Fund ya. Jadi mitra kerja dari Global Fund itu sudah cukup lama. Ada Yayasan Bina Muda Gemilang, Yayasan BMG itu sebagai lembaga penjangkauan. Jadi mereka bergerak di bidang penjangkauan. Jadi bagaimana caranya mereka mencari teman-teman populasi resiko tinggi untuk segera diperiksakan. Diperiksakan dan diobati kalau positif ya. Terus ada mitra kerja yang kedua yaitu mitra kerja dari pendampingan. Ada namanya dari Yayasan Kontak Mandiri. Itu juga sudah terintegrasi dengan kita. Lalu ada Yayasan Wahana Cita Indonesia juga yang khusus bergerak di harm reduction, penanggulangan di kecanduan, adiksi dan narkoba. Kita sudah punya fokus di sana. Gitu loh. Mungkin yang cukup menarik ya di Yayasan Wahana Cita Indonesia ini, kemarin juga kita dengar dari mitra kerja kita bahwa kita sudah terintegrasi dengan BNN, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sekarang teman-teman korban nafsa itu akan lebih mudah ditangani di situ. Iya, iya. Lalu ada beberapa mitra kerja kita juga yang perusahaan-perusahaan gadget. Ya, itu termasuk mitra kerja kita juga, beberapa perusahaan. Jadi sekarang kan banyak sekali ya kalau kita lihat di kasus-kasus itu, ternyata kasus yang tertinggi adalah kalau di Kabupaten Tangerang, kalau kita lihat banyak dari sektor swasta, karyawan swasta. Dari sektor industri itu lebih banyak malah kasusnya. Perkembangannya udah cukup ini. Nah sekarang kita bagaimana menggandeng teman-teman swasta itu untuk bekerja sama. Di setiap perusahaan, kebijakan apa yang mereka bisa keluarkan yang tanpa mencederai individu dari si karyawan itu. Lalu mitra kerja lain yang mungkin masih banyak sih bentuk-bentuknya, ada kelompok dukungan sebaya, ada Bougainville Sehati, terus ada Yayasan Lentera Edelweiss, masih banyak banget. Banyak banget ya? Banyak. Nah itu wah lumayan banyak ya, artinya itu baru untuk wilayah Kabupaten Tangerang aja ya? Iya. Belum bicara soal kalau secara nasional berarti skupnya akan jauh lebih luas lagi. Saya rasa kan sangat luas sekali ya. Luas sekali karena memang ada beberapa, yang lupa saya sebutkan tadi ada IAIC ya. IAIC mereka juga bergerak untuk khusus pemantauan ARV kalau untuk di kita gitu. Terus ada JIP juga ya? Iya, jaringan Indonesia Positif itu ada di sana. IP. Ada IP. Oh ternyata banyak ya. Ya. Ada IP dari teman-teman IP, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Terus ada dari FKPTB. Kalau di detail mungkin ada 16 kayaknya tuh. Iya, banyak. Ya, banyak banget gitu loh. Iya. Belum lagi yang dari keluarga berencana juga ada ya kalau nggak salah, yang FKPI apa? Tapi kalau itu bukan. Oh bukan ya? Kalau itu namanya genre ya. Oh genre. Teman-teman genre. Jadi kita, uniknya gitu dari KPA, karena kita nggak bisa kerja sendiri dalam mencapai teman-teman sebaya, yaitu sekarang ini kan fokusnya nggak hanya populasi resiko tinggi kan ya. Jadi dalam meningkatkan kinerjanya itu kita banyak sekali membentuk teman-teman relawan muda
Jadi kalau kita di relawan muda, kita punya replika. Relawan peduli Kespro, kesehatan dan HIV. Terus ada dari Badan KB dan PP itu ada namanya forum genre, forum remaja genre. Nah, memang sejatinya mereka bergerak di bidang kesehatan reproduksi, tapi kita masukkan tema-tema HIV ke mereka, pengetahuan mereka. Jadi lebih memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi ke kalangan remaja mungkin. Betul. Ya, usia-usia sekolah. Karena kalau dilihat kasusnya ya umur remaja itu cukup banyak sekali di kita kan. Di tahun 2016 itu udah bisa dilihat peningkatannya hampir 200% ya. Bukan hampir, lewat 200%, malah 220%. Iya, terus lagi kan kalau nggak salah angka kasus HIV positif di kalangan remaja itu juga lumayan cukup banyak, belum lagi ditambahkan lagi dengan kasus yang dari populasi resiko lelaki seks lelaki itu udah ada di range 16 sampai 24 tahun ya, bahkan itu udah sangat lumayan, ya sangat tinggi lah. Bukan bisa dikatakan. Lagi, ya. Bukan lumayan lagi, tinggi banget memang kalau untuk Kabupaten Tangerang. Itu aja kalau Kabupaten Tangerang fokusnya untuk domisili Kabupaten Tangerang, sebenarnya temuan itu lebih besar jumlahnya daripada data yang terlaporkan di Kabupaten Tangerang ya. Tapi bukan berarti data-data yang di luar Kabupaten Tangerang tidak dilaporkan. Iya. Gitu. Tetap dilaporkan secara nasional mungkin ya. Jadi kita kan punya penanggung jawab di daerah masing-masing. Iya. Nah, oke. Nah, ngomongin soal kelembagaan itu kan harus ada biaya untuk beroperasionalnya. ini biayanya atau anggarannya itu sumbernya dari mana nih Mas Eko? Apakah dari donasi atau memang ada anggaran tertentu dari pemerintah? Dari mana ya? Dari mana nih? Iya, kalau saat ini di tahun ini memang kita pendanaan kita dari pemerintah daerah. Kita punya dasar yang jelas yaitu Perda nomor 15 tahun 2016 untuk sebagai dasar lembaga kita untuk tetap stay mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Karena memang lembaga KPA ini kan dasarnya ya dari pemerintah daerah. Orang ketuanya Pak Bupati kok, gitu kan. Betul. Jadi ketua utamanya adalah Pak Bupati, ketua pelaksananya adalah Pak Sekda. Nah, ada wakil ketua duanya itu Bu Direktur. Dan secara kelembagaan itu sudah melekat sih sebenarnya. Iya. Ditambah lagi memang ada beberapa sih kemarin di tahun 2016 tuh yang cukup menarik yang mungkin Kak Jetro juga tahu. Adanya Perpres 124 2016 tentang perubahan kelembagaan KPA di nasional gitu. Tapi harus kita cermati bersama bahwa Perpres 124 itu tidak lantas merubah Perpres yang nomor 75 tahun 2006 Kak Jetro. Jadi si daerah ini masih ya ibaratnya kita beruntung ya Kabupaten Tangerang dengan adanya perda nomor 15 tahun 2016. Karena itu sebagai dasar si KPA ini tetap stay untuk tetap sebagai lembaga pengkoordinasi di daerah. Walaupun nanti ke depannya yang namanya komisi ya mungkin kalau tidak dibutuhkan mungkin bisa dibubarkan juga gitu. Tapi mungkin ada aturan-aturan, mungkin harus ada perubahan perda atau gitu. Sambil kita melihat apakah strategi-strategi yang sudah kita tanamkan ke teman-teman SKPD ini benar-benar sudah dilaksanakan dan benar-benar 3-0 gitu. Jadi artinya sasaran program di tahun berjalan sudah tercapai atau belum gitu ya. Kan kalau nggak salah targetnya di 2030 ya. Iya. Itu tadi sempat kita ngobrol-ngobrol. Iya. 000 atau apa itu? 3-0. Ya 3-0. Iya. 3-0 itu ya ini memang kemarin itu dari nasional ya. 3-0 itu memang dari awal tujuan kita ya 3-0. Di perda itu bisa dijabarin tuh 3-0 apa tuh Mas Eko? 3-0 itu zero yang pertama itu adalah zero penularan. Zero infection. Zero infection. Yang kedua adalah zero death, zero kematian. Jadi mengurangi angka kematian atau sampai dengan 0 teman-teman yang tertular HIV/AIDS. Yang positif lalu HIV dan dia menjalani ARV ya artinya. Iya, betul. Yang menjalankan ARV. Lalu yang zero yang ketiga adalah zero diskriminasi.
Jadi bagaimana memang itu ada sesuatu hal yang sulit diukur gitu loh. Tapi itu tetap kita lakukan penilaian. Gitu. Jadi si KPA ini dasarnya itu 3.0. Lalu kita punya namanya RAD, Rencana Aksi Daerah. Ya mungkin finalisasi atau RAD kita memang saat ini masih terkendala ya. Musim COVID kayaknya. Kita terserang pandemi COVID. Jadi kita harus berubah strategi benar-benar mengenai strategi penanggulangan HIV/AIDS ini di khususnya 2019. Betul. Itu udah sangat berbeda lagi gitu loh. Betul. Ya kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan teman-teman penggiat HIV yang ada di lapangan ya juga, yang ada di RSU dan Adenia, Anjar sama Bella itu kan sempat ngobrol bahwa klinik ditutup karena dijadikan rumah sakit rujukan COVID dan segala macam. Tapi mereka akhirnya punya strategi yang lain, mungkin dengan melakukan video call dan lain-lain sebagainya. Ya memang situasi COVID ini mempunyai dampak yang cukup besar. Nah, sebagai wilayah penunjang DKI Jakarta, Tangerang ini kan wilayah terdekat ya, dan kalau boleh kita bilang ya memang wilayah penunjang DKI Jakarta, karena orang kalau mau ke Sumatera pasti harus lewat Tangerang, mau terbang pasti harus ke Cengkareng gitu kan. Nah ini kan termasuk banyak sekali arus keluar masuk atau urbanisasi masyarakat yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Nah dampaknya itu seperti apa sih terhadap penanggulangan HIV atau angka kasus HIV di Kabupaten Tangerang, Mas Eko? Kalau dari geografis memang Kabupaten Tangerang ini cukup menjadi pusat perhatian ya dari semua wilayah ya. Bukan perhatian, jadi beberapa itu kita sangat bersinggungan sekali dengan Jakarta, dengan kota Tangerang, dengan Tangsel, lalu dengan Serang, itu sangat bersinggungan sekali, apalagi adanya bandara gitu kan. Pertama urbanisasi, kedua industri. Betul. Tangerang itu sangat terkenal sekali sejuta dengan industri ya. Industri. Iya, slogan. Jadi siapa sih yang nggak tahu Tangerang kalau dengan karyawan yang banyak kan. Kalau Bogor punya sejuta angkot, kita punya 1.000 industri. Nah, kalau dilihat dari balik lagi nih ke angka kalau begitu. Jadi urbanisasi sama perubahan-perubahan ekonomi itu sangat mempengaruhi angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Iya. Kalau sekarang kalau kita lihat khusus beberapa wilayah kita yang menjadi fokusnya yang berkembangnya sangat cepat, itu perkembangan kasus HIV-nya juga lebih cepat. Betul. Iya. Kalau beberapa tahun ini kita perhatikan 3 tahun terakhir di 2016 sampai 19 wilayah Cikupa itu kan ramai banget tuh, Citra Raya segala macam. Itu yang paling berkembangnya kita lihat sangat cepat sekali. Karena mulai pusat pemerintahan pindah ke Tiga Raksa. Itu yang segala macam hiburan ada di Cikupa. Di Cikupa itu tidak ada hiburan yang nggak ada gitu. Dari warung kopi sampai karaoke ada semua. Pokoknya dari hal yang baik sampai hal yang kira-kira menyenangkan, itu ada di sana. Dan memang ya nanti kita bisa lihat bersama lah, teman-teman bisa lihat bahwa hal tersebut itu sangat mempengaruhi angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang. Cuman jangan sampai kita lengah lah ibaratnya. Jangan sampai nanti di beberapa tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya itu generasi-generasi penerus kita yang akan banyak terpapar gitu loh. Kalau kita lihat di tahun 2019 aja sudah ada 13 ibu hamil yang positif HIV dari pasangan resiko tinggi. Lalu ada 6 orang anak yang HIV positif. Itu baru loh. Belum lagi yang lama. Itu hanya untuk di tahun 2019. Hanya di 2019. Kemarin kami sudah melakukan validasi data dengan Dinas Kesehatan. Akhirnya fix juga tuh. Mengeluarkan data 2019 yang ya sempat terkendala ya. Iya, sempat terkendala karena memang kalau bicara ngerjain data belum lagi masalah COVID segala macam. Waduh. Dan datanya itu
kan sangat beragam. Kita harus golongkan menurut umur, menurut domisili. Jadi kita benar-benar harus teliti sih dengan dinas kesehatan itu membagi. Betul. Bener nggak sih ini yang terjadi di wilayah kita gitu kan? Iya, harus di cross check lagi ya. Iya, gitu kan Jan. Ya artinya kalau mungkin untuk di tahun 2019 13 ibu hamil itu belum kita akumulasi dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Belum. Oke. Kayaknya kalau dikasih tahu mungkin ya bisa mengkhawatir was-was. Kalau ada beberapa kekeliruan mungkin ya pandangan orang bahwa beberapa teman-teman SKPD itu melihat bahwa Kabupaten Tangerang kenapa kasusnya naik terus nggak turun-turun gitu loh. Kita harus melihat dari sisi yang lain. Mungkin kinerja dari dinas kesehatan yang naik gitu kan. Jadi beberapa hal itu yang mungkin harusnya menjadi perhatian. Yang namanya kasus HIV itu orang bilang kayak gunung es, fenomena gunung es. Mungkin baru ketemu atasnya, ternyata bawahnya itu banyak. Yang tidak terlihat itu lebih banyak gitu loh. Kalau artinya bisa saja itu angka kasus lama ya. Artinya orang yang sebenarnya sudah lama terinfeksi tapi belum ketahuan statusnya dan baru diketahui setelah dia memeriksakan diri atau gimana. Jadi banyak sekali sih. Sekarang aja kayak ibaratnya kita berkaca dengan situasi sekarang ya, COVID ya. Walaupun banyak yang digratiskan, tes untuk rapid test, banyak juga masyarakat kita yang takut untuk melakukan tes COVID. HIV/AIDS itu udah terjadi dari dulu. Kita itu agak sulit ya untuk melakukan program yang menyeluruh gitu loh. Saat ini kita hanya bisa mengintervensi populasi resiko tinggi dengan mitra-mitra kerja kita. Lalu ada intervensi yang kedua yaitu pemeriksaan ibu hamil. Jadi semua ibu hamil itu wajib diperiksa sekarang aja tuh. Otomatis ya. Otomatis ibu hamil itu wajib diperiksa. Nah, kan kalau udah hamil masa nggak ada suaminya sih? Nah iya. Iya nggak? Nah suami-suaminya ini yang mungkin punya resiko lebih tinggi itu yang agak susah untuk melakukan pemeriksaan itu gitu loh. Tapi kalau ya, istrinya ketahuan positif berarti kemungkinan suaminya tukang jajan gitu. Ketahuan. Jajan apa nih ya? Jajan makanan burung. Ya. Tapi ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi memang ya kita udah paham lah keunikan-keunikan dari setiap program gitu. Iya. Tapi kita berharap bagaimana caranya nih masyarakat itu sadar bahwa pemeriksaan kesehatan bagi keluarga itu penting gitu. Jangan istrinya aja dipaksa untuk melakukan periksa tapi tidak didampingi oleh suaminya gitu. Jadi peningkatan layanan kesehatan itu jadi fokus utama juga di pemerintah Kabupaten Tangerang untuk KPA begitu. Oke, ya artinya ya berarti posisi Tangerang sebagai wilayah penunjang DKI Jakarta di mana banyak urban itu memang punya punya posisi yang sangat signifikan terhadap angka kasus HIV sendiri. Benar. Nah pertanyaannya apakah mungkin ada zero new infection? Zero new infection, kan itu kita bicara target ya. Kadang-kadang kalau saya sebagai pengelola program melihat itu, saya tetap optimis sih bisa tercapai. Tapi kalau melihat perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, jadi optimisnya hilang. Karena kenapa? Karena kita belum mampu gitu loh. Kayaknya saya berpikir bahwa memang yang namanya mengkoordinasi itu tidak mudah. Iya. Karena saat ini dari semua SKPD yang ada di kita itu belum benar-benar memperhatikan HIV. Walaupun kita sudah punya kebijakan-kebijakan yang kira-kira masuk buat mereka, termasuk keberlanjutan sistem penganggaran itu sangat mempengaruhi semuanya. Terus pola hidup masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Apalagi sekarang semuanya serba ada internet yang serba cepat, semuanya serba online. Saya sih nggak yakin kalau 2030 kita bisa zero infection. Kecuali ya semua masyarakat, semua elemen masyarakat, semua elemen pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Iya. Karena ini tugas berat gitu loh. KPA ada dari 2006 aja sampai saat ini belum bisa menekan angka penularan HIV. Gitu. Iya. Kalau mungkin gamblangnya, ya kalau saya pribadi menilainya begini, di mana-mana yang namanya masyarakat itu selalu aja ada orang PA gitu.
Padahal tahu bahaya di depannya, tapi tetap diterabas. Tetap aja diterabas kan. Iya. Iya, makanya. Memang masyarakat plus 62 ini unik. Ya. Unik sekali. Udah tahu bahaya, tapi kadang-kadang menerjang bahaya itu mereka lebih suka ya. Iya. Iya. Kalau bicara bahaya, kalau kita tahu ya, sekarang siapa yang nggak tahu sih kalau seks tidak aman, tidak menggunakan kondom atau tidak melakukan hubungan seksual dengan setia pada pasangan. Iya, tidak setia dengan pasangan atau jajan itu tidak berbahaya gitu kan? Nggak mungkin nggak tahu ya. Iya. Pasti orang tahu, wah kalau gue melakukan perbuatan yang tidak bagus gitu, ibaratnya tidak melakukan seks secara aman, ya mungkin ada kemungkinan gue tertular gitu loh. Udah tahu tuh dia mau tertular tapi nggak mau pakai pengaman. Iya. Gitu. Akhirnya dengan alasan cinta atau dengan alasan kurang enak gitu, akhirnya mereka melakukan seks tidak aman, akhirnya tertular. Iya. Kalau kita kita masuk hanya seks aja ya, karena memang yang tertinggi di Kabupaten Tangerang itu berdasarkan hubungan seksual penularannya. Cukup beragam sih sebenarnya pola dan perilaku masyarakat kita di Kabupaten Tangerang. Cuman yang kita fokuskan memang saat ini ke hubungan seksual. Iya. Pencegahan melalui hubungan seksual. Iya. Berarti infeksi menular seksual itu menjadi salah satu concern KPA juga ya dalam upaya pencegahan penanggulangan HIV. Nah, selain penularan melalui infeksi menular seksual, itu ada lagi nggak cara lain seseorang bisa tertular HIV? Ada beberapa cara ya. Kalau setahu saya sih, mudah-mudahan masih hafal nih. Jadi selain dari hubungan seksual tidak aman, HIV/AIDS itu bisa menularkan melalui jarum suntik tidak steril. Jadi jarum suntik yang sudah digunakan oleh yang terkontaminasi virus HIV lalu dipakai ke yang lain. Jadi jarum suntik yang sama. Terus ada juga dari produk darah, produk-produk darah misalnya dari kantong darah PMI yang tidak terscreening dengan baik ya. Yang tidak terscreening dengan baik. Tapi kalau sekarang mah kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Iya, karena saya dengar kan juga kalau nggak salah kan PMI itu sudah melakukan screening terhadap 6 jenis virus dan apalah gitu kalau saya ingat saya terhadap darah-darah kantong-kantong darah yang diterima dari pendonor gitu. Kalau tidak diragukan lagi lah kalau mereka, kalau menurut saya, karena yang dipakai adalah alat-alatnya tidak murah juga. Jadi darahnya mereka udah benar-benar teruji. Dari jarum tato bisa juga Kak Jetro yang tidak steril, berganti-gantian. Tindik kemungkinan juga bisa ya karena kan di situ ada ada darah ya. Jadi ada darah yang mungkin darahnya terkontaminasi gitu. Jadi artinya tindik ini tindik yang jarumnya tidak diganti dengan jarum baru ya. Jarumnya tidak steril. Iya, tidak steril. Jadi kalau sahabat Oda mau tindik ya pastikan jarumnya jarum yang baru gitu ya. Demikian juga kalau mau tato ya berarti pastikan jarum tato yang digunakan atau alat tato yang digunakan sudah melalui proses sterilisasi dan juga itu adalah alat yang baru gitu kan. Sama jangan remehkan yang di salon tuh. Ya kan teman-teman salon tuh kadang-kadang pisau cukur itu. Kalau kita cukur gitu kan kita kadang-kadang dikerok tuh. Ya itu dipastikan pisaunya diganti. Yang kita takutin bukan hanya HIV gitu loh. Karena ada hepatitis itu kita harusnya lebih takut sama hepatitis karena hepatitis itu lebih mudah menular daripada HIV. Betul. Iya. Terus dari facial kalau alatnya tidak dibersihkan dengan baik, disterilisasi dengan baik, mungkin bisa menularkan juga. Itu. Tapi penularan HIV itu ada ada kayak kalau dengan produk darah, jadi penularannya itu akan lebih cepat. Ada kadarnya. Karena mungkin konsentrasi virus HIV tertinggi ada di dalam darah kali ya. Betul, di dalam darah. Nah, media hidup virus HIV itu apa aja sih, Mas, kalau boleh tahu? Selain darah. Selain darah, di situ ada beberapa penelitian ya. Itu ada di cairan kelamin. Dan jumlahnya itu tidak sebanyak di darah ya. Lalu
eh, cairan keringat, cairan susu, maksudnya bukan cairan susu ya, dari susu, tapi itu kayaknya kalau untuk susu masih masih dalam penelitian ya, yang saya tahu iya. yang saya tahu gitu lah. Karena memang susu itu ternyata susu ibu ya, ASI, air susu ibu itu beberapa mengatakan bahwa ada di cairan itu, tapi beberapa juga mengatakan tidak ada gitu loh. Mungkin tertularnya dari puting yang terluka digigit bayinya, lalu keluar darah menularkan kepada bayinya, itu mungkin bisa terjadi. Lalu ada dari cairan saliva, cairan air liur, itu juga ada di air liur. Tapi kayaknya jumlahnya sangat sedikit sekali gitu. Ya. Kalau bikin jok butuh 1 galon gitu untuk tular. Itu hanya jok aja sih sebenarnya. Iya. Ya, kecuali memang ada luka di bagian mulutnya ya, mungkin ada sariawan atau mungkin pada saat ciuman saking hotnya terus gigit-gigitan sampai berdarah-darah, itu bisa jadi. Tapi itu kan karena darahnya, bukan karena air liurnya kan? Bukan karena air liurnya. Tapi kita harus memperhatikan juga sih. Jadi ada apa ya? Kita pasti kalau tidak ada media atau yang menularkan itu tidak akan tertular. Kita mau ciuman tapi sama pasangan yang negatif ya mungkin juga nggak akan tertular. Pasti nggak akan tertular kalau negatif. Iya. Gitu. Nah. Ya saya dengar kan katanya pasangan HIV baik yang salah satunya positif atau dua-duanya positif itu bisa punya kesempatan untuk memiliki turunan atau memiliki anak yang tidak membawa virus HIV-nya. Nah ini gimana nih Mas Eko nih? Mungkin bisa dikasih tahu sedikit gitu. Itu program PPIA ya. Program PPIA. Pencegahan HIV dari ibu ke anaknya. Jadi sebenarnya program ini udah lama banget, cuman sekarang juga sudah malah sekarang lebih bagus lagi karena ada keterlibatan dari komponen masyarakat lain, IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Jadi saat ini tuh mereka yang konsen di ibu-ibu hamil atau teman-teman ODA yang mau punya anak tapi direncanakan. Jadi sebenarnya tidak ada larangan tuh teman-teman dari ODA atau teman-teman yang HIV positif untuk memiliki keturunan. Kita ada program namanya PMTCT atau Indonesianya PPIA, pencegahan ibu ke anak. Jadi si teman-teman ini harus terpantau lah, ibaratnya terpantau mulai dari pengobatannya di awal sampai pengobatannya di akhir pada saat dia melahirkan anaknya. Jadi cukup bagus juga ya, menarik ya program ini. Kalau saya lihat di RSU Tangerang dari 124 yang dibantu melahirkan melalui program PPIA, itu 100% anaknya negatif HIV/AIDS. Itu udah terkonfirmasi malah ya bahwa anaknya negatif HIV/AIDS. Nah, tapi kalau untuk teman-teman ODA yang ingin mempunyai anak, itu bisa. Mempunyai anak yang negatif itu bisa. Caranya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menghubungi teman-teman IPI secara langsung untuk mendapatkan detail caranya. Tapi kalau intinya adalah teman-teman ODA itu harus mengikuti program yang ada di rumah sakit. Gitu. Jadi terencana. Di mana agak bingung juga nih Kak ngejelasinnya ya. Jadi teman-teman ODA itu boleh punya anak kalau pasangannya sudah tidak terdeteksi jumlah virusnya. Oke, berarti hasil viral load-nya undetect. Oke. Baru boleh. Bagaimana caranya viral load itu undetect? Itu ada beberapa sih. Pertama harus taat minum ARV. Itu udah pasti ya. Patuh minum obat. Itu aja udah paling penting. Yang kedua adalah pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat sudah terlaksana, lalu minum ARV-nya sudah bagus, itu nanti jumlah virus yang ada di dalam tubuh teman-teman ODA itu akan tidak terdeteksi. Mungkin kalau ada yang sudah dibilang 0 itu kalau dites dengan rapid itu hasilnya negatif. Nah pada saat itulah teman-teman itu bisa melakukan hubungan suami istri, lalu nanti akan dipantau lagi tuh perkembangan si janinnya. Jadi misalnya kalau sudah hamil, si orang tuanya minum obat ARV-nya patuh, ibunya, lalu nanti dia hamil tetap minum ARV,
sampai dia keluar melahirkan, anaknya pun mendapatkan profilaksis. Gitu. Mudah-mudahan sih hasilnya negatif, karena memang selama ini hasilnya ya negatif kalau mengikuti aturan yang bagus gitu. Yang pasti kuncinya itu harus direncanakan intinya. Gitu. Ya, dan artinya itu bukan satu yang singkat ya. Artinya kan pasangan yang positif, baik salah satunya yang positif ataupun dua-duanya yang negatif, harus melakukan sebuah program di mana mereka pertama harus patuh HRV dulu, kemudian nanti hasil itu akan dicek dengan viral load test atau itu adalah tes yang akan melihat jumlah virus di dalam tubuh seseorang, makanya disebut viral load. Itu virusnya itu benar-benar undetect. Tapi jangan salah, artinya undetect di sini bukan tuh orang benar-benar nggak ada virusnya gitu kan. Karena obat ARV ini kan tidak melenyapkan virus ya Mas ya. Iya. Dia hanya menidurkan. Dan ARV ini ya seperti kita tahu bahwa ARV itu fungsinya, kalau orang awam sih bilangnya menidurkan ya. Tapi memutus rantai reproduksi dari si virus. Iya, artinya membuat si virus itu proses multiplikasinya tidak terjadi gitu ya. Replikasi si virus gitu. Ya, lalu kemudian setelah viral load-nya undetect, baru diperbolehkan melakukan hubungan seks suami istri tanpa pengaman. Karena kalau pasangan HIV harus pakai pengaman untuk mencegah penularan kepada pasangannya ataupun mencegah penularan adanya virus lain dari pasangannya ke diri orang tersebut ataupun diri orang tersebut ke pasangannya. Nah, baru kemudian nanti kalau sudah hamil itu pun dimonitoring, melahirkan juga dimonitoring, dan dengar-dengar katanya juga tidak boleh memberikan ASI secara langsung ya. Iya. Harus melalui proses pumping atau melalui susu formula gitu ya. Betul. Ini memang agak unik juga, tapi memang cukup banyak juga pasangan HIV yang punya anak akhirnya bebas dari HIV gitu ya. Nah, sebelum adanya program PPIA ini berarti ada juga banyak pasangan HIV yang punya keturunan yang positif. Ya, atau kita sebut sebagai ODA anak ya. Iya. Anak dengan HIV AIDS. Ada anak dengan HIV AIDS. Iya. Istilah yang khususnya memang itu. Anak dengan HIV AIDS. Nah, seberapa banyak sih jumlah anak dengan HIV AIDS di Kabupaten Tangerang ini, Mas? Kalau ada anak dengan HIV AIDS, kalau data terakhir kemarin kurang lebih 145 ya. 145 yang HIV positif. Jadi kita harus mengkategorikan anak nih umur 0 sampai 14 tahun itu masih kategori anak sesuai dengan standar dari pemerintah. Anak itu 0 sampai 14 tahun. 14 tahun. Itu kita ada 140-an. 140-an ya. Kemarin kita bikin program santunan untuk anak dengan HIV AIDS. Kita dapetin data sebanyak itu. Mungkin masih banyak kali yang lain yang mungkin belum terdata di kita. Itu hanya di Kabupaten Tangerang aja tuh. Iya. Gitu loh. Dan mereka sangat butuh perhatian loh. Perhatian yang dari pemerintah, bahwa mereka generasi penerus kita gitu loh. Mereka butuh akses ke layanan yang mudah. Betul. Mereka butuh perawatan. Yang bikin miris adalah di mana anak-anak ada ini orang tuanya yang sudah tidak ada, yang akhirnya dirawat sama saudaranya, dirawat sama neneknya. Itu juga menjadi concern kita sih. Iya. Tapi alhamdulillah sih sekarang kalau teman-teman pendamping khususnya dari Kotek Mandiri itu kami melihat bahwa mereka sudah bekerja maksimal gitu loh. Bagaimana mengintegrasikan program anak dengan dinas sosial. Jadi terkait penanganan mitigasi dampak teman-teman terdampak HIV itu sudah mulai berjalan dengan bagus lah. Tapi tak ada program yang sempurna lah ya pastinya ya. Yang pasti kita mendorong bagaimana si dinas kesehatan ini, pelayanan kesehatan itu bisa menyediakan yang terbaik buat teman-teman ODA. Iya, berarti selain dengan tadi hak atas kesehatannya juga pasti akan ada hak atas pendidikan. Nah, sejauh ini ada nggak mungkin kasus stigma dan diskriminasi yang pernah terlaporkan atau tercatat di KPA? Kita pernah 2 kali kejadian kayaknya dia. Waktu itu
masih ingat nggak Kak Jetro di tahun 2015 ya, di Sepatan itu ya, pernah itu ada kasus anak di sekolahnya itu didiskriminasi, ya karena status HIV positifnya diketahui oleh teman-temannya, entah dari mana gitu kan, entah dari petugas kesehatan sendiri yang menginformasikan informasi bahwa HIV itu menularnya bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah 2015 itu kita bisa mengklirkan dengan sekolah, dengan teman-teman, dengan masyarakatnya semuanya. Alhamdulillah itu clear. Tapi stigma dan diskriminasi itu masih ada. Oke. Iya. Nah, untuk mengurangi dampak stigma dan diskriminasi ini, langkah apa yang dilakukan KPA Kabupaten Tangerang? Ya, langkahnya sih cukup simpel sebenarnya ya, yaitu KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi gitu loh. Jadi bagaimana caranya semuanya yang terlibat itu menyampaikan KIE itu aja tuh. Jadi ya bukan hanya KPA, dari dinas kesehatan, dari masyarakat, kelompok sebaya menyampaikan bahwa HIV itu nggak seburuk yang kalian kira gitu loh. Jadi HIV itu tidak semudah itu menular. HIV itu tidak semudah itu menghabisi orang gitu loh. Misalnya kena HIV langsung meninggal nggak lama gitu, nggak begitu. Jadi edukasi itu penting banget. Jadi dengan adanya edukasi, pemahaman dari setiap individu, itu kita berharap stigma dan diskriminasi itu hilang. Jadi kita tahu lah. Sekarang kita udah tahu bahaya, masih kita terjang juga kayak gitu kan? Nggak mungkin lah. Tapi walaupun ada beberapa yang tadi dibilang orang PA selalu ada. Itu yang apa Kak Jet? Selalu ada orang PA di antara kita. Selalu ada orang PA di kita gitu kan. Nah, tapi ya kita makanya fokusnya ke keluarga, itu penting banget. Jadi kalau semuanya dimulai dari keluarga kalau menurut saya pribadi. Kalau di keluarga sudah menanamkan pola hidup sehat, pola hidup aman, itu bagaimana? Saya rasa juga nggak ada masalah sih. Cuman ya itu selalu ada orang PA di sekitar kita gitu loh. Oke. Jadi tadi salah satu strateginya adalah KIE ya. Nah, sejauh ini langkah-langkah KIE apa yang sudah dilakukan oleh KPA Kabupaten? Mungkin dalam bentuk apa gitu yang sudah pernah dilakukan? Jadi ada beberapa bentuknya, kayaknya terlalu klasik ya kalau penyuluhan ya. Kalau penyuluhan tetap dilakukan. Terus pertama untuk teman-teman kesehatan itu di puskesmas itu udah mereka rutin melakukan penyampaian informasi HIV/AIDS, bahaya narkoba, itu mereka satu paket. Kalau dari sektor kesehatan begitu. Lalu kita juga di sektor pendidikan juga sama ya? Sektor pendidikan sama. Jadi kita melatih guru-guru untuk melakukan bagaimana caranya kita dan supaya si guru-guru itu menyampaikan informasi bahwa kesehatan reproduksi itu penting juga. Itu di sektor pendidikan. Bagaimana respon guru juga terhadap anak yang terstigma atau terdiskriminasi di sekolah? Nah, kalau untuk respon gurunya di sekolah saat ini alhamdulillah ya. Jadi di tahun 2017 itu kita sempat melakukan mediasi atau menambahkan informasi ya, khususnya untuk di sektor pendidikan. Kita sempat mengundang guru SMA lah, beberapa guru SMA kalau nggak salah dari 100 sekolah. Jadi bagaimana caranya mereka menerapkan memberikan informasi yang baik dan benar di murid-muridnya. Lalu bagaimana mereka membuat program, apa sih yang harus dilakukan sekolah kalau misalnya ada yang HIV positif. Terus apa sih yang harus dilakukan sekolah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di sekolahan, terutama untuk pelajar. Sebenarnya intinya satu sih. Jadi bagaimana sih ya di dunia pendidikan itu teman-teman sebayanya bisa menyampaikan informasi secara baik dan benar. Oke. Terus di sektor industri juga ada ya, berarti dengan dinas ketenagakerjaan itu juga ada ya upaya-upaya KIE yang diberikan di sana. Iya. Kalau untuk dinas tenaga kerja, kalau kita lihat kinerja dari Disnaker Trans ya, itu kan termasuk di anggota KPA ya. Jadi mereka sudah menerapkan di penganggaran mereka sudah membuat program pemantauan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi mereka sudah, karena skopnya luas di Kabupaten Tangerang, mereka memiliki beberapa perusahaan yang menjadi prioritas.
Jadi prioritasnya itu bisa macam-macam lah, dari karyawannya, dari pola, misalnya di kecamatan mana kasusnya tinggi, mereka akan fokus ke situ. Jadi si Dinas Tenaga Kerja ini sudah membuat program pembinaan kepada perusahaan-perusahaan, di mana si perusahaan itu mempunyai tanggung jawab bahwa mereka harus melakukan sosialisasi HIV di perusahaan, termasuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ILO, bahwa stigma dan diskriminasi itu tidak perlu ada di tenaga kerja. Misalnya memaksakan melakukan pemeriksaan HIV, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah, di tahun 2017-18 kita mendapatkan 2 perusahaan yang sudah mendapatkan penghargaan. Penghargaan bahwa mereka mendukung kegiatan HIV/AIDS di perusahaannya. Jadi di perusahaan itu ada yang namanya kader informasi. Mereka membuat kayak gugus tugas gitu, kader informasi di setiap bagian, nanti di hari apa mereka presentasi. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan, Iya. ya. Oke, berarti ya artinya beberapa program terkait dengan komunikasi, informasi, dan edukasi ini sudah berjalan ya. Nah, wujudnya bisa macam-macam ya, selain tadi yang tadi terlalu konvensional. Kalau hanya bicara soal penyuluhan, juga ada mungkin dalam bentuk poster, leaflet, pamflet gitu ya. Terus atau mungkin nah kalau untuk masyarakat umum, apa yang sudah KPA lakukan? Mungkin menjalin kerjasama dengan media atau apa gitu, Mas? Kalau dengan masyarakat umum, kita juga sampai lupa tuh dibilangin dengan sektor agama ya, keagamaan ya. Kita juga kerjasama dengan MUI dan FKUB, Forum Keagamaan di Kabupaten Tangerang. Dengan NU juga ya kalau nggak salah. Dengan apa? NU. Dengan NU, betul. Jadi bagaimana mereka melakukan melalui pendekatan agama. Misalnya ceramah Jumat atau melalui pengajian-pengajian, itu sudah dilakukan juga. Lalu tadi Kak Jetro bilang ada pemberdayaan masyarakat. Jadi sekarang itu program kita itu nggak hanya di tingkat kabupaten. Jadi di desa itu ternyata dari peraturan desa yang di pusat itu bahwa desa itu bisa melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Mereka bisa membuat gugus tugas juga di sana terkait HIV/AIDS. Nah, tapi kalau kita pembentukan Pokja, kelompok kerja. Jadi kita membentuk kelompok kerja di beberapa desa. Hampirlah kita coba di 10 kecamatan, kita ada 22 Pokja kalau nggak salah. 22 Pokja. Yang aktif 13 Pokja ya. Dari 22 wajar, itu yang aktif seleksi alam. Seleksi alam nggak Jetro? Iya, tapi kita nggak, karena memang melakukan pergerakan itu nggak mudah gitu. Butuh waktu, butuh dana, ya kan? Itu sangat mempengaruhi gitu loh. Tapi sama satu lagi tadi, teman-teman media. Jadi kita tuh nggak bisa kerja sama sendiri. Jadi kita butuh dukungan media. Jadi nanti teman-teman media itu bisa membantu kita menyampaikan informasi HIV yang baik dan benar. Tapi tidak hanya sekedar itu ya, kita belajar menulis. Ada pelatihan-pelatihan seperti itu yang mereka bisa melihat bahwa HIV itu ternyata ya tidak seburuk itu gitu loh. Jadi ya kalau kita kerja sendiri nggak mungkin Kak Jetro ya, nggak mungkin bisa menanggulangi HIV. Ya terima kasih juga buat sahabat Oda. Ya ini juga sebagai media informasi juga buat masyarakat yang supaya tahu bahwa ada teman-teman yang bergerak di HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang, yang kerjanya mungkin tidak terlihat oleh masyarakat umum gitu. Oke. Ya jadi artinya kalau dilihat sebenarnya banyak banget, beragam banget program-program yang sudah dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk pencegahan ya, sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Nah, tadi aku baru teringat tentang ketika KPA nasional itu dicabut ya, artinya dibubarkan. Nah, ini artinya kan ada punya dampak juga terhadap keberadaan KPA di beberapa daerah di Indonesia. Nah, pernah nggak Mas Eko dengar mungkin ada di daerah mana atau di daerah tertentu yang justru dengan dicabutnya
Perpres mengenai posisi KPA nasional ini itu punya dampak yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di daerah tersebut? Ini pertanyaannya simpel tapi susah dijawab. Berdampak tidak ya? Karena begini loh, kita bisa melakukan evaluasi itu berdasarkan evaluasi masing-masing wilayah ya. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Tangerang saat ini dari 2006 sampai dengan sekarang hasil capaiannya sekian. Tapi ternyata siapa tahu nih, mudah-mudahan sih enggak ya, nggak dibubarkan ya. Pada saat dibubarkan gitu, kita belum bisa menilai gitu, tidak bisa menilai bahwa penanggulangan ini udah berhasil atau belum gitu. Ya. Tapi kalau kemarin sih teman-teman banyak sih dari KPA daerah dengan adanya Perpres 124 tahun 2016 ini cukup mengagetkan juga buat teman-teman daerah. Bahkan banyak teman-teman KPA itu yang di daerah ya itu tidak ada lagi. Kalau dibilang bubar kayaknya nggak etis ya kalau dibilang bubar ya. Akhirnya terhenti karena gini loh, mereka tidak punya kebijakan yang kuat gitu loh. Bahwa kebijakan yang kuat bahwa mereka itu harus ada gitu. Karena tidak adanya perda di daerah tersebut, perda penanggulangan HIV di daerah tersebut. Mungkin salah satunya itu gitu. Iya, yang menjadi landasan hukum keberadaan KPA-nya di daerah tersebut ya. Jadi apa ya? Kok intinya sih komitmen dari pemerintah daerah ya. Kalau saya melihat sih secara pribadi di sini kalau pemerintah daerah Kabupaten Tangerang karena pemimpinnya punya komitmen yang kuat terhadap HIV/AIDS, ya kita masih stay untuk berjalan gitu. Dan yang namanya program strategi ya kita pasti bicara mengenai pembiayaan itu pasti ya. Jadi sesuatu hal kalau nggak ada penggeraknya itu nggak mungkin gitu loh. Ya. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman mau tahu ya kita lebih banyak pekerja sosialnya. Gitu. Kita di sini kalau bicara tidak sosial repot. Gitu. Tapi cukup Perpres 124 itu cukup punya dampak luas banget ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Banten juga banyak yang karenanya tidak punya perda akhirnya ada Perpres 124. Teman-teman di Banten itu banyak yang hampir selesai juga gitu. Tapi kan kalau nggak salah kalau untuk Banten bukannya ada pergub untuk wilayah Banten itu? Pergubnya ada, tapi kan yang kita kan otonomi daerah sekarang. Otonomi daerah. Iya, jadi perlu benar-benar landasan yang kuat gitu loh. Oh, berarti artinya terkait dengan misalnya Kota Serang gitu misalnya, atau wilayah mungkin Kabupaten Pandeglang, berarti Kabupaten Pandeglangnya mungkin tidak ada perda HIV/AIDS di sana, berarti kemungkinan posisi KPA-nya jadi tidak bisa tidak bisa kuat lah ya secara landasan hukumnya gitu. Iya, bisa jadi gitu. Dan kadang-kadang orang salah persepsi juga sih dengan adanya Perpres 124 itu melihat bahwa tidak ada KPA lagi di nasional. Tapi sebenarnya di Perpres 124 itu KPA nasional itu ada sekretariatnya. Tapi saat ini memang kalau nggak salah ya di merger dengan Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan gitu. Makanya kalau kita ya di KPA Kabupaten Tangerang kita melihat bahwa Perpres 124 itu ya masih sebagai landasan yang kuat si KPA ini tetap ada. Gitu. Itu hanya perubahan di Kementerian Kesehatan di nasional aja. Iya. Yang seharusnya tidak berdampak ke daerah tapi justru malah oleh pemerintah daerah secara otomatis diterapkan ke daerahnya atau gimana? Iya. Kembali lagi ke kinerja ya. Jadi kalau kita ngelihat ya mungkin karena Kabupaten Tangerang ini Banten ini menjadi fokusnya si pemerintah pusat ya. Bahwa kita itu kalau nggak salah juara 9 untuk kasus HIV gitu kan. Yang tertinggi ada Jakarta, Papua, Jawa Timur itu kan yang paling banyak ya. Tapi kalau saya melihat sih ya kita tetap menjadi fokus yang seksi gitu loh untuk di program HIV/AIDS.
Karena ya dilihat dari kasusnya, dari geografis, itu kita mendukung banget gitu loh untuk itu. Dengan adanya Perpres 124 itu menimbulkan banyak asumsi sebenarnya bahwa si KPA sendiri itu merger dengan Kementerian Kesehatan di daerah itu dengan dinas kesehatannya gitu loh. Ada yang menginterpretasikannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau di Kabupaten Tangerang ya kita tetap berjalan seperti ya KPA, dinas ya dinas gitu loh. Dan kita mempunyai track record gitu loh bahwa si KPA Kabupaten Tangerang ini mampu untuk membuat strategi-strategi yang inovatif. Jadi mampu menghadirkan integrasi program-program yang cukup baik ya. Karena kalau dilihat ya kayak dinas kesehatan dengan KPA itu sebenarnya kita bukannya mitra KPA. Jadi dinas kesehatan itu adalah anggota dari KPA. Betul. Tapi jangan lupa semua indikator itu ada di dinas kesehatan ya. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman KPA bahwa nilai ukur keberhasilan si KPA itu sendiri bisa dilihat dari keberhasilan si dinas kesehatan sendiri. Gitu. Oke. Ya cukup sedih juga sih Kak Jetro. Banyak teman-teman yang mulai nggak ada gitu loh. Iya. Kepada siapa lagi kita melihat bahwa arah kebijakan ini kita ambilnya kemana gitu. Iya. Oke, dari seluruh program yang tadi dijabarkan, apakah bisa dikatakan seluruh program tersebut bisa berjalan dengan baik atau mungkin ada hambatan-hambatan? Kalau misalnya ada hambatan tuh the mostly biggest problemnya apa gitu loh? Hambatan terbesarnya apa gitu Mas Eko? Hambatan terbesarnya? Ya komitmen ya Kak Jetro. Komitmen. Jadi komitmen dari pengambil kebijakan, komitmen dari masyarakat, dari lembaga-lembaga yang ikut serta di sini tuh yang perlu ditingkatkan lagi gitu loh. Jangan sampai ini menjadi tugas masing-masing gitu loh. Misalnya dari teman-teman penjangkauan, mereka hanya fokus ke jangkau aja. Dari teman-teman pendampingan hanya fokus pendamping, tapi tidak melihat secara luas bahwa ini sebenarnya ya menjadi tugas kita bersama gitu loh. Dan hambatan terbesar si KPA sendiri kita saat ini tuh untuk mengevaluasi program itu tidak mudah ya. Jadi kita butuh tools yang benar-benar kira-kira keterlibatan ini menilai SKPD ini sampai mana, keberhasilannya SKPD ini sampai mana, itu agak-agak sulit ya. Tapi kita masih coba mengoptimalkan bahwa apa yang sudah menjadi rencana aksi daerah kita itu bisa dilakukan oleh teman-teman SKPD. Gitu. Oke. Kalau hambatan banyak ya. Iya, apalagi masalah waktu. Masalah waktu itu menjadi kendala ya. Karena tapi itu kendala kecil sih. Kita bisa berbuat sesuatu kok walaupun kita nggak punya anggaran gitu loh. Oke. Ya, itu aja sih. Pemerataan anggaran penting. Jadi kalau misalnya di satu SKPD tidak ada anggaran, kan masih ada yang lain yang bisa menganggarkan. Jadi supaya nggak ngejomplang itu semua kegiatan. Iya, apalagi kalau bicara anggaran itu, ya gimana suatu program bisa berjalan kalau tidak ada anggarannya? Itu menjadi satu yang pelik ya. Ya mungkin itu suka dukanya bekerja sosial atau bekerja sebagai mitra kerja pemerintah gitu ya, apalagi terkait dalam sebuah program. Jadi kalau saya ingat sebuah slogan katanya berhasil tidak dipuji, salah dicaci maki, hilang pun tidak dicari. Oh, dalam itu. Ya mungkin ada himbauan buat masyarakat. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih, tapi mungkin ini bisa dijadikan sebagai satu himbauan juga. Ini kan belakangan ini angka atau kecenderungan lah, saya sebutnya kecenderungan seks di luar nikah itu cukup tinggi ya, apalagi di kalangan remaja itu yang masih
masih rasa penasarannya itu sangat-sangat tinggi banget, terus kemudian kematangan berpikir mereka juga masih belum baik gitu, dan kadang-kadang terutama kan namanya remaja ingin coba-coba. Mungkin kalau buat yang remaja putri sangat mudah untuk dihasut gitu, dirayu gitu ya, sehingga akhirnya bisa saja memberikan memberikan seks untuk untuk menyenangkan pasangannya lah. Karena kan kalau dibilang katanya perempuan itu memberikan seks untuk mendapatkan cinta sejati, kalau laki-laki itu mencari cinta untuk mendapatkan seks gitu. Nah, ini gimana nih Mas Eko? Mungkin ada. Yakin wanita nggak butuh seks? Gue ragu tuh kayaknya. Ya, karena memang pada dasarnya manusia itu seks itu adalah kebutuhan sih. Ya. Nggak laki, nggak perempuan sebenarnya gitu. Cuman bagaimana sih? Sebenarnya nih laki-laki banyak yang bajingan ya. Maka dibilang LBT ya. Iya, LBT laki bajingan tengik. Jadi kalau kita ngelihat ya, seks itu adalah kebutuhan. Okay. Cuman bagaimana caranya seks yang kebutuhan itu bisa kita kendalikan gitu loh. Cara mengendalikannya bagaimana, kan kalau orang dewasa mungkin bisa ya. Tapi kalau pada remaja itu memang yang agak sulit ya. Demi cinta apapun dilakukan kan gitu ya. Apalagi pengaruh hormon juga ya. Pengaruh hormon. Kembali lagi sih sebenarnya pendidikan keluarga. Pendidikan cash pro itu penting banget. Kadang-kadang coba aja kayak terpikir lah, kalau pendidikan seks itu dianggap tabu kalau di negara Indonesia. Padahal itu sebenarnya adalah hal yang paling penting gitu loh. Kita sebagai orang tua itu harus lebih aware kepada anak kita, remaja kita. Gue udah punya anak nih, gue tahu rasanya gitu loh. Ternyata kalau punya anak kadang-kadang juga bingung ya. Pak, menstruasi itu apa sih? Kita tuh jangan jadi orang tua yang nggak tahu apa-apa gitu. Kita harus bisa menjelaskan secara logika yang berjalan. Kan anak berpikir bahwa sebenarnya seks itu kayak gini, menstruasi itu seperti gini. Kalau kamu ketemu pasti ada rasa seperti ini. Itu keterbukaan yang harusnya bisa dilakukan sih sebenarnya. Tapi di plus 62 ini kayaknya itu akan lebih sulit ya, karena ada norma-norma, norma agama. Beberapa sih norma agama sekarang sudah mulai terbuka. Tapi ada yang menganggap ini tabu segala macam gitu. Kita sih berharap makanya dari sektor pendidikan, dari teman-teman sebaya remaja itu mulai bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang dirasa tuh anak-anak cukup menarik gitu loh. Kalau saya nih umurnya udah 38 tahun. Saya berusaha melakukan penyuluhan di sekolah. Kayaknya nggak pas saya melakukan penyuluhan di sekolah SMA karena nggak seumuran. Karena mereka menganggap yang nyampein udah tua tuh nggak menarik gitu loh. Berarti yang nyampein harus yang seusia ya, artinya sebaya. Iya betul. Jadi kalau kita melakukan kita sih kemarin sudah melihat sih perkembangannya beberapa tahun terakhir gitu, bahwa kalau informasi yang disampaikan oleh teman sebaya itu akan lebih bagus lagi, lebih bagus. Lebih mudah diserap sama teman-teman sebayanya gitu. Ada keterbukaan. Misalnya kalau saya bicara tentang HIV mungkin saya nggak akan kena ya. Karena saya bukan pengidap HIV. Lebih kena lagi kalau misalnya benar-benar teman-teman ODA yang menyampaikan gitu. Ya kalau remaja hubungan seksual ya banyak ya. Makanya jangan percaya laki-laki bajingan. Tapi jangan salah juga Kak Jetro. Sekarang itu bukan kasus tertinggi itu bukan karena pasangan berbeda jenis laki-laki dengan perempuan. Tapi ternyata pasangan yang sejenis yang lebih banyak kasus HIV positifnya. Jadi laki-laki dan laki-laki terutama ya. Iya dong, laki-laki dengan laki-laki terutama. Karena resikonya lebih tinggi ya. Karena melakukan hubungan seksual tidak pada tempatnya gitu loh. Iya ya. Ya, ibaratnya apa ya? Kenapa tuh Mas? Kenapa fenomena apa gitu yang bisa menjadi trigger atau yang memicu kenapa angka seks lelaki ini tinggi nih? Ada fenomena apa di sini yang terjadi nih? Mungkin Mas Eko bisa jelasin. Agak sulit ya. Ada fenomena apa ya? Saya tidak bisa
apa ya? Kalau saya melihat sih ya, kalau inilah yang agak sulit ya. Kita butuh yang namanya penelitian secara mendetail ya. Kenapa kok kasus lelaki seks lelaki itu tinggi gitu, terutama di Kabupaten Tangerang. Terus kenapa sih kok kisaran umurnya begitu? Apa sih yang mempengaruhi mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis gitu loh? Itu kayaknya butuh kajian lebih jauh lagi ya. Tapi kalau balik lagi, kalau dasarnya cinta ya, atau ada beberapa mungkin dasarnya ekonomi ya. Kalau kita ngelihat di lapangan, ternyata ya mereka ada yang butuh uang, jadi ya mereka harus melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis gitu loh. Ada juga dengan dasar cinta, ada juga dengan alasan kekerasan yang pernah terjadi di hidup mereka gitu, entah diperkosa atau apa gitu kan. Itu yang menjadi, itu karena dikecewakan sama pasangan. Nah, dikecewakan sama pasangan. Bisa jadi. Tapi saya belum menemukan sih. Kalau dikecewakan sama pasangan perempuan, terus lari ke perempuan, itu saya belum menemukan. Gitu. Tapi kalau berdasarkan kekerasan seksual, alasan ekonomi, itu banyak sih yang menggunakan alasan ekonomi gitu. Iya sih, kalau yang alasan ekonomi itu kan saya sempat dengar selentingan dari ceritanya teman-teman di kelompok transpuan gitu ya. Katanya banyak anak-anak SMA juga ya, karena masalah ekonomi tadi, mungkin ngelihat temannya punya HP bagus, punya motor bagus, akhirnya ya udah jadi pacar aku aja gitu, pacarnya si Waria gitu, dan akhirnya ya dikasih sama Waria itu, dikasih apa sih yang menjadi kebutuhannya anak ini gitu. Tapi akhirnya dia terjebak di dalam itu, karena kan mau nggak mau dia jadi piaraannya Waria tadi gitu kan. Iya. Apa namanya? Kucing ya. Kucing. Iya, kucing. Itu terjadi memang. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri ya, pertama kenapa saya unik juga ya, teman-teman Waria itu bukannya dibilang pelanggan ya. Pelanggannya itu memang banyak kan teman-teman pelajar sih kalau saya lihat ya. Murah soalnya. Jangan jadi murah juga teman-teman ya. Nggak, soalnya gini, kemarin saya sempat ngobrol berbincang sama salah satu, sama Mbak Dewi Nova gitu ya. Jadi dia bilang katanya di kelompok jalanan gitu. Jadi selama kasus COVID ini, untuk teman-teman yang wanita pekerja seks aja itu sampai banting harga, Mas, katanya, dari yang tadinya mungkin bis 200-300 ribu gitu, bahkan sampai di bawah 100 ribu, di bawah 50 ribu pun akhirnya mau. Udah sama kamar tuh ya. Itu dari kelompok wanita pekerja seks loh. Iya. Belum lagi yang dari kelompok Waria gitu. Dalam situasi normal aja mereka kan 20 ribu gitu kan, kena gigi uang kembali. masih laku gitu kan, apalagi dalam situasi COVID gitu. Nah, ini berarti kan ada sebuah fenomena yang akhirnya membuat masyarakat jadi sangat mudah mengakses hal seperti itu. Iya. Apalagi buat kalangan remaja, kalangan remaja lah ya, yang di masa COVID juga mungkin nggak dapat uang jajan gitu kan orang tuanya gitu kan. Akhirnya kan ya nggak tahu lah caranya mereka gimana ngumpulin duit, atau akhirnya mereka gimana caranya mereka punya uang kan, akhirnya bisa saja mereka terjebak di dalam lingkup seperti itu. Iya. Kira-kira siapa yang mau percaya ya dengan situasi ini gitu loh. Iya. Ya kalau KPA ya, kalau ada yang bilang sih kelompok pengguna anggaran. Kelompok pengumpul angka. Pengumpul angka. Gitu beda ya. Tapi boleh lah ya. Oke. Jadi kelompok pengumpul angka. Jadi kalau tugas kita itu memang memapping ya, memapping mobilisasi hal-hal yang seperti itulah. Oke. Populasi resiko tinggi kemana. Kemarin juga kan kita 2019 itu melakukan mapping wilayah kita di Kabupaten Tangerang, mapping ulang. Ternyata polanya kan benar-benar berubah ya. Dari yang mereka awalnya mejeng-mejeng, kayak ibaratnya Kosambi, itu tidak menimbulkan pemecahan masalah dengan membubarkan Kosambi gitu. Justru itu malah menjadi masalah baru gitu. Nah, apalagi sekarang zaman internet, semuanya akan mudah didapat. Dengan aplikasi yang gampang kita bisa tahu nih di sekitar kita
di mana ya? Ya, aplikasi Kira-kira ya? social dating itu ya. Salah satunya WeChat, terus ada Grindr segala macam itu yang biasa digunakan. Jadi sekarang masyarakat itu akan lebih mudah untuk menggunakan aplikasi itu, termasuk si penjual ya. Jadi kalau ekonomi bilang sih kalau tidak ada permintaan, otomatis sih tidak ada penjualan juga gitu loh. Tapi kalau supply and demand-nya tetap supply and demand, ya kan? Kalau masih ada yang nyari, ya pasti ada terus barang ya. Betul. Gitu loh. Nah kita sih cukup khawatir dengan situasi yang ada kalau dilihat dari mapping kemarin. Memang kebanyakan tuh teman-teman pekerja seks banyak menggunakan aplikasi daring sekarang. Tidak mereka langsung di tempat-tempat tertentu. Paling tempat-tempat tertentunya misalnya yang dipakai lebih apartemen ya, karena lebih aman, dianggap lebih aman, lebih mudah akses gitu. Ya artinya dengan adanya aplikasi social dating ini dan ini menimbulkan kendala baru juga ya. Artinya kan akan semakin sulit untuk memonitoring keberadaan mereka dan akan semakin sulit juga untuk memberikan upaya-upaya pencegahan, mungkin KYE-nya dan juga pemeriksaannya. Nah ini gimana nih kira-kira mungkin langkah strategis apa yang kedepannya bakal dilakukan nih sama KPA? Ya, itu sebenarnya bukan tupoksi KPA ya, tapi tupoksinya adalah bagaimana si KPA ini bisa memberikan ide out the box kepada teman-teman pendamping bahwa penjangkauan ini yang konvensional itu harus dirubah, gitu loh. Jadi proses penjangkauannya itu udah tidak konvensional, misalnya harus datang ke lapangan, terus cari orang, terus langsung periksa, nggak begitu lagi. Tapi saat ini harus menggunakan aplikasi juga gitu loh. Dan kita juga di layanan tuh harus bisa mempermudah populasi resiko tinggi untuk datang ke layanan. Jadi populasi resiko tinggi itu tidak malu lagi untuk datang ke layanan, tidak ngantri segala macem. Itu kita alhamdulillah sih di Kabupaten Tangerang udah ada sistem itu yang ngebantu. Jadi kita udah punya namanya sistem Simonik Jelita. Jadi si aplikasi yang terintegrasi dengan sistem kesehatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dengan layanan-layanan kesehatan. Dan uniknya ini terintegrasi sama teman-teman penjangkau dan pendamping. Jadi kita bisa pantau tuh kinerja dari layanan kesehatan, lalu dari kinerja dari si penjangkau sendiri, lalu dari teman-teman pendamping. Gitu. Oke. Mengurangi angka lolos follow up juga penting tuh Kak Jitro. Oh iya, lolos follow up. Iya deh. Oke, mungkin terkait waktu juga. Ya mungkin ada apa ya? Pesan terakhir yang harapan yang mau disampaikan. So, Mas Eko sebagai perwakilan dari Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Tangerang ya terkait dengan menyadarkan masyarakat lah supaya punya kesadaran terhadap HIV/AIDS. Oke. Pesan terakhir di sesi ini. Ya. Ya, kami berharap sih masyarakat itu mulai punya kepedulian terhadap HIV/AIDS. Minimal teman-teman atau masyarakat itu mulai belajar bahwa apa sih HIV/AIDS itu, bahaya HIV/AIDS itu apa. Jadi dengan kita belajar, dengan kita tahu, itu kita bisa melakukan pencegahan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan terhenti di kita juga. Itu harus disampaikan ke orang-orang terdekat kita, ke anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Janganlah menutup sebelah mata bahwa HIV itu tidak ada. Gitu. Jadi bukalah mata seluas-luasnya bahwa HIV itu ada dan mengancam kita. Gitu. Kita dapat pelajaran banyak dari COVID-19. Jadi ya sebenarnya yang belajar itu kita bisa belajar dari HIV tentang penanganan si COVID-19 ini juga. Jadi apa ya? Marilah kita sama-sama menjadi orang yang punya kepedulian, punya kemauan buat melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ya, itu aja sih. Sama apa ya? Jangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah aja. Jadikanlah ini tanggung jawab pribadi kita bahwa
uh, ada sesuatu yang penting di sini gitu loh. Dan bukan hanya sekedar liwat begitu saja. Itu aja kali Kak Jatuh. Oke. Absurd ya? Iya. Susah. Oke, iya. Agak sedikit pusing. Oke Mas Eko, thank you waktunya untuk sesi kali ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa banyak hal yang bisa dikupas lagi. Ya, terutama kan ngomongin soal HIV/AIDS itu bahkan sangat-sangat banyak yang kita bisa bahas gitu ya, karena kita belum bahas mengenai populasi kunci apa aja sih dan segala macam gitu, banyak yang belum kita sempat bahas di sesi kali ini. Tapi paling enggak setidaknya kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman sahabat Oda, khususnya buat teman-teman yang memang belum memahami dunia penanggulangan HIV/AIDS itu seperti apa. Dan di sesi ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi mengenai Komisi Penanggulangan AIDS. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan ataupun saran, ataupun mungkin mau menyampaikan ide, tolong dong bahas ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you banget Mas Eko, sukses terus untuk pekerjaannya, untuk tugas-tugasnya. Ya mudah-mudahan KPA Kabupaten tetap eksis ya. Selalu insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, dan salam zero diskriminasi, no stigma, no diskriminasi. Oke.